yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri 3 marrat bihasbi imri'in min asy-syarri ay yahqira akhahu al-muslim kullu muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tanajasu, dan janganlah saling berbuat najis, yaitu memanipulasi atau menipu, wala tabaghadu, dan janganlah saling membenci, wala tadabaru, dan janganlah saling membelakangi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan janganlah menjual di atas penjualan saudaranya. Sampai sini hadis ini sudah pernah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Maka fokus kita adalah menyelesaikan separuhnya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, janganlah dia menzaliminya. Wala yakdzibuhu, dan janganlah mendustainya. Wala yahqiru, dan janganlah merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa di sini tempatnya. Wa yushiru ila sadri 3 marat, dan Rasulullah mengisyaratkan ke hatinya, ke dadanya 3 kali. Bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim, cukuplah kejelekan bagi seseorang yang merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi, setiap muslim atas muslim yang lainnya, haramun, itu haram, damuhu wa maluhu wa 'irduhu, darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya itu haram. Kita bahas di sini Rasulullah memerintahkan kepada kita semuanya untuk saling bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Lah terus kalau non muslim bagaimana? Bolehkah kita bermuamalah dengan non muslim misalnya? Maka jawabannya tergantung. Sebelum kita beranjak membahas bagaimana boleh tidaknya kita berteman dengan non-muslim, kita bahas terlebih dahulu bagaimana jika kita berteman sesama muslim. Apakah semua orang yang agamanya Islam boleh kita bergaul dengannya? Ini pun ada perinciannya. Karena ibarat teman yang soleh, berteman dengan teman yang soleh, itu ibaratnya kita sedang berteman dengan penjual minyak wangi. Berteman dengan penjual minyak wangi ini tidak mutlak ya, karena hanya perumpamaan. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, minimal hadiah. Dapat apa? Dapat hadiah. Enggak dapat hadiah, diskon. Enggak dapat diskon, minimal dapat wanginya, minimal itu. Kalau teman yang tidak bagus seperti pandai besi, ini bukan berarti pandai besi hakikatnya seperti ini, bukan, tapi ini hanya perumpamaan. Minimal kita kena abunya, kena asapnya, atau kena besinya, apinya, atau paling ringan kita mencium bau gosongnya. Nah, begitu pula berteman. Kalau kita berbicara berteman sesama muslim, kita pun harus memilah-milah teman yang baik dan teman yang buruk. Tidak menutup kemungkinan seseorang yang agamanya Islam, tapi dianya suka berbuat yang jelek. Contoh misalnya agamanya Islam, muslim misalnya, tapi suka
mencuri. Pencuri beragama Islam ada. Agamanya Islam tapi suka minum khamr. Ada apa enggak? Sedikit ya. Agamanya Islam ngoplos pertamax misal. Ada apa enggak? Sedikit ya. Atau yang lain sebagainya. Maka sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berteman dengan orang yang baik. Nah, apalagi ini berbicara tentang yang non muslim. Pertama, tentang berhubungan atau bermuamalah dengan non muslim. Kalau kita lihat, kita rasakan kita bermuamalah, berhubungan dengan non muslim dalam rangka mendakwahinya, dalam rangka menasihatinya sehingga hidayah bisa terbuka untuknya, maka ini sangat dianjurkan dan wajib kalau hanya kita satu-satunya yang mampu untuk mendakwahinya. Itu yang pertama, jika kondisinya memang demikian. Karena Rasulullah SAW kita lihat ketika awal diutus menjadi nabi, belum ada seorang pun yang muslim. Ya memang karena baru diutus. Kemudian beliau berdakwah kepada orang-orang terdekatnya, kemudian kepada kaumnya. Sebagian kecil menerima, sebagian besar menolak. Tapi Rasulullah terus lanjut berdakwah. Itu apabila kita mampu untuk mendakwahi. Kondisi yang kedua, bila dia membawa pengaruh buruk, bahkan bisa jadi menjerumuskan kita dari tadinya kita sudah mantap beragama Islam, kemudian melemparkan syubhat-syubhat sehingga iman kita goyah, iman kita luntur, terpengaruh teman-teman misalnya. Maka yang seperti ini tidak boleh, karena akidah kita, agama kita jauh lebih berharga daripada pertemanan kita dengannya. Kalau itu membahayakan agama kita, karena tidak jarang ada orang paginya masih beriman, sorenya karena diiming-iming sesuatu maka dia terjerumus. Atau sorenya masih beriman, paginya sudah pindah agama. Banyak kita jumpai orang yang tadinya muslim selama puluhan tahun, kemudian di akhir hayatnya sudah menua, akhirnya melepaskan keimanannya, murtad, pindah ke agama lain karena pengaruh orang-orang di sekitarnya. Itu kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga adalah bermuamalah secara manusia, berbisnis misalnya, jual beli, sewa menyewa, ini hukumnya boleh-boleh saja. Sebagaimana Rasulullah SAW itu di Madinah ada pasar, di pasar itu ya campur, ada muslim, ada orang munafik, ada orang Yahudi dan lain sebagainya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam kitabnya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara. Dan persaudaraan sesama muslim itu ada konsekuensinya. Tidak hanya sekedar di mulut saja, tapi ada konsekuensinya. Ada hal-hal yang menjadi timbal baliknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian ku beritahu satu amalan, jika kalian mengerjakannya maka kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum. Saling tebarlah salam di antara kalian. Itu adalah hak seorang muslim, saling menjawab salam. Baik.
menjawab salam dengan mengucap salam. Mengucap salam hukumnya adalah sunnah muakkadah. Menjawab salam hukumnya wajib. Pahalanya besar mana? Kita kan seringkali mendengar amalan sunnah sama amal wajib, pahalanya besar mana? Besar wajib ya. Sholat tarawih sama sholat isya, besar mana pahalanya? Sholat isya ya. Sholat biasanya itu sholat tarawihnya itu sampai lama ya. Sholat subuh gak ngerti kemana gitu. Baik. Sementara di sini ada salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Besar mana pahalanya? Besaran yang mengucapkan salam. Kenapa? Ini orang mengucapkan salam hukumnya sunnah. Dan tidak hanya itu, dia juga membuat orang lain melakukan kewajiban. Dia sendiri mengucap salam itu hukumnya sunnah. Sementara orang yang menjawab, dia melakukan kewajiban yaitu menjawab salam. Dan dia tidak melakukan kewajiban menjawab salam itu kecuali karena ada salam yang diucapkan oleh orang yang pertama. Sehingga pahalanya besaran yang mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu sunnah, menjawab hukumnya wajib. Kalau satu orang mengucapkan salam kemudian kepada 10 orang misalnya, satu orang mengucap salam, di tempat lain di lawan bicaranya ada 10 orang, maka yang wajib menjawab 1 orang, fardu kifayah. Tapi kalau semua jawab itu lebih utama, lebih mulia, karena salam itu maknanya bagus ya, doa. Maknanya sangat-sangat bagus sekali, dan doa keselamatan itu siapa yang nggak mau selamat gitu ya. Jadi itu yang pertama, mengucapkan salam, menjawab salam. Kewajiban seorang muslim adalah menjawab salam. Kemudian yang kedua adalah iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Kalau kita lihat tetangga kita misalnya, terutama yang tinggal sebatang kara dan sudah tua, anak-anaknya pergi entah kemana. Kalau sudah tua, mak-mak biasanya ya, nenek-nenek itu sukanya apa? Nonggo, iya apa enggak? Nonggo. Kemudian apa? Hobinya apa? Mengenang masa lalu. Suka cerita, anakku nomor 1 ku ya nang gone Kapolda, anakku sing nang nomor 2 iku ya nang gone Dinas Pendidikan, si nomor 3 anakku iku ya nang gone Menteri Keuangan. Loh kok sukses? Ya apa carane? Ya dodol dawet nang ngarepe kantor. Bukan jadi kantornya bukan, tapi apa? Jualan dawet. Jadi di depan Menteri Pendidikan bawa gerobak jualan dawet. Gitu ya. Jadi ketika sakit, terutama yang mungkin sebatang kara di rumahnya atau mungkin anak-anaknya sudah pergi entah kemana, ini sangat butuh untuk kita jenguk, terutama tetangga kita yang paling dekat. Kita melihat tonggoku iki gak metu-metu nang ndi, jangan-jangan ada apa-apa. Kemudian dijenguk, dibawakan oleh-oleh, ya dihiburlah hatinya itu. Tapi jangan ditakut-takuti. Ya, kalau menjenguk itu ya dihibur gitu ya. Pak, sakit apa Pak? Ini sirah ngeluh kabeh, untune cekot-cekot, kolesterolnya kumat, asam urate tinggi, vertigone kambuh. Ya sabar Pak, mboten napa-napa. Ngeten iki ya paling dilungkasi waras. Ombenana paracetamol lak mari. Anggap ae penghapus dosa wis mari. Beres menene waras. Tapi nek misale nyambangi tonggo, opo Pak sampean iki Pak? Loro kabeh ngene iki. Hati-hati sampean Pak. Koncoku wingi kok sampean ngene iki 3 dina bablas lho. Saiki wis tenang di alam sana. Maka jangan sampai seperti itu. Itu adalah mengunjungi orang yang sakit. Dan mengunjungi orang sakit itu ada adab-adabnya yang harus kita perhatikan, yang tidak mungkin kita selesaikan di pertemuan kali ini. Baik, kemudian
Wattiba'ul janaiz, dan mengikuti jenazah, menguburkannya, karena kita ini adalah makhluk yang lemah. Mulai kita lahir butuh bantuan orang lain. Kita dewasa pun kita hidup sebagai makhluk sosial manusia, hidup membutuhkan bantuan orang lain. Mau makan nasi misalnya, butuh bantuan petani untuk nanam padi, akhirnya jadi beras, jadi nasi, apapun itu. Sampai kemudian meninggal, butuh bantuan orang lain untuk ngangkat untuk mandikan, untuk mengkafani, untuk pergi ke kuburan. Mriki wonten mayat budal dhewe. Mboten wonten nggih. Karena kita semuanya adalah makhluk sosial yang butuh bantuan orang lain, dan termasuk hak seorang muslim adalah kita mengantarkan jenazahnya. Wa ijabatud dakwah, dan juga menjawab undangannya. Tentunya menjawab undangan ini tidak semua jenis undangan ya yang wajib kita jawab ya. Undangan yang tidak wajib kita jawab itu contoh seperti ada orang misalnya bikin status, teman-teman saya undang untuk makan-makan di rumah saya, tapi nggak jelas undang siapa, pokoknya status gitu aja. Wajib apa enggak ya. Yang wajib itu yang kalau ditujukan kepada kita dan kita mampu, plus tidak ada kemungkaran dalam acara yang diadakan. Kemudian yang terakhir adalah tasmitul atish, yaitu apa? Menjawab ketika bersin ya. Kemudian dia bilang alhamdulillah, yarhamkallah, yahdikumullah, yuslihu balakum. Dalam riwayat yang lain tambah satu lagi, wa idzastansuhaka fansuh. Jika meminta nasihat maka nasihatilah. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam, seluruh umat manusia itu sifat dasarnya adalah khata'. Tempat lupa, tempat terlena, dan lain sebagainya. Oleh karena itu seringkali kita perlu motivasi gitu ya. Perlu adanya orang lain untuk menasihati kita. Maka kita minta nasihat, misalnya datang ke siapa, misalnya orang tua, datang ke orang yang dianggap mumpuni gitu ya, kemudian minta nasihat. Jangan sampai datang ke para tidak normal, para tidak normal katanya. Apalagi pawang hujan, bisa remote AC, misalnya remote hujan, nah gitu, remote langit katanya. Karena orang yang datang ke para tidak normal, dukun terutama, itu orang yang sangat-sangat ya akalnya tidak dipakai. Orang yang datang ke dukun itu, sesakti-saktinya dukun, kalau kecelakaan masuk UGD atau masuk tempat prakteknya dia sendiri, masuk UGD pasti. Dan kalau memang dukun bisa mendatangkan kekayaan, wong paling sugih ya dukun buka praktek karena gak duwe butuh duit, jualan jimat anti miskin 7 turunan. Jimatnya dijual kenapa? Butuh duit. Ya gak masuk akal gitu loh. Yang lebih gak masuk akal lagi, kok ada yang percaya gitu. Ada yang percaya gitu. Baik, jadi itu adalah hak muslim sesama muslim. Maka oleh karena itu hak-hak tersebut haruslah kita jaga dan kita pelihara. Baik. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, la yadhlimuhu, dan tidak boleh dia mendoliminya. Mendolimi hewan saja tidak boleh, apalagi ini mendolimi sesama muslim, sesama manusia saja gak boleh. Karena kezaliman itu apapun bentuknya akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Sering kita bahas di sini bahwasannya orang yang zalim itu akan berat sekali pertanggungjawabannya. Dan sering kita jelaskan juga bahwasannya mending jadi orang yang dizalimi daripada yang menzalimi. Wala yakdzibu, dan tidak mendustainya.
Karena pada dasarnya setiap muslim itu dia adalah orang yang jujur pada dasarnya. Lah kok misalnya jenengan pernah dibohongi sama teman dekat yang juga muslim, ya berarti dia sedang tidak normal. Karena normalnya seorang muslim itu dia jujur. Dan kita tidak tidak mengecap dia sebagai seorang pembohong. Wala yahqiru, dan tidak merendahkannya. Ini mirip-mirip dengan yang sebelumnya, tidak merendahkannya, tidak memandang sebelah mata. Terutama di zaman sekarang yang konten yang paling disenangi adalah konten flexing, pamer harta, pamer kekayaan. Karena kita hidup di zaman apa? Zaman kapitalis. Yang kalau bukan donatur, kau oleh ngatur katanya. Kalau bukan donatur, kau oleh ngatur. Maka dari itu seringkali kita melihat ada orang-orang yang datang gitu ya, bawa mobil bagus gitu ya. Dalam tamu undangan misalnya, tamu undangan datang itu kalau mobilnya bagus, disambut dengan meriah luar biasa. Didudukkan paling depan, kursi yang paling VIP. Kalau tamunya yang datang pakai kol tepak, tahu ya kol tepak? Biasanya kalau zaman dulu itu banyak emak-emak ya, ibu-ibu itu naik kol tepak kalau pas undangan ya. Kalau yang berduit ya naiknya ya mobil-mobil yang bagus ya. Tapi kalau yang kurang punya ya pakai kol tepak. Sangune opo? Gorengan dibungkus kresek. Ngombene es teh ditaleni. Akhirnya make up luntur kabeh. Make up sampai luntur kabeh itu. Lunggone nang ndi? Yo nisor wit gedang lunggone. Gak diajeni. Maka dari itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi usahakan kita jangan pernah melihat orang lain dari seberapa kaya dia. Karena Rasulullah melanjutkan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu dalam hati. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marat, dan Rasulullah itu mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Takwa di sini tempatnya. Kemuliaan itu ada pada ketakwaan, dan ketakwaan itu ada dalam hati. Takwa maknanya adalah at-taqwa wajtinabu azabillahi bi fi'il ma'muri wa tarkil mahdzuri. Takwa adalah menjauhi azab Allah, menjauhi murka Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah yang diperintahkan dan meninggalkan larangan yang dilarang. Dan takwa ini adalah wasiat atau nasihat yang pasti terulang-ulang di setiap sholat Jumat. Jumat-Jumat yang telah lalu maupun Jumat yang akan datang. Bukan hanya karena takwa, wasiat takwa ini adalah rukun khutbah Jumat, bukan karena itu. Kita berbicara tentang surga misalnya. Tentang surga. Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Surga itu disiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian tatkala kita berbicara tentang syarat amal diterima, kita beramal, beramal itu capek ya. Bayangkan Umar bin Khattab itu pernah menangis terseduh-seduh. Kalau nggak salah di Syam, kalau nggak salah, melihat seorang pendeta yang wajahnya pucat, kemudian kurus, kering, letih, lelah, habis waktunya untuk ibadah, tidak mendekati kehidupan dunia. Pokoknya saking fokusnya ibadah itu capeknya luar biasa, menangis akhirnya. Ditanya, "Madza abkaka ya Amirul Mukminin?" Apa yang membuatmu menangis, wahai Amirul Mukminin? Beliau mengatakan, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Surat apa? Al-Ghasyiyah.
amilatun nasibah, seseorang yang beramal capek, letih, lelah. Jangankan beribadah seumur hidup tanpa henti sama sekali. Tarawih 1 jam kemeng napa mboten? Ya pegel, apalagi yang jarang tarawih. Coba tarawih di Masjidil Haram misalnya 2 jam aja wis, 3 jam gitu. Kemeng teman kemeng. Dan saya itu terenyuh ya, pernah mendapati di satu masjid. Tarawihnya itu agak lama. Bahkan tarawih itu malam. Dan orang ini sholatnya sambil berdiri, beliau hanya punya 1 kaki. 1 kaki. Dan juga ada video viral ketika Ramadan entah tahun lalu, tahun ini atau tahun lalu saya kurang tahu ya. Di Masjidil Haram juga ada orang sholat, pasti sholatnya lama, lebih lama di sana daripada di Indonesia sholatnya, sholat tarawihnya. Itu berdiri pakai 1 kaki juga. Dengan coba latihan gitu ya, imbang apa enggak gitu. Maka sebenarnya kuatnya itu dalam hati. Badannya mungkin lemah, tapi karena kuatnya iman itu merasuk ke dalam jiwa dan raga. Ngomong apa tadi sebelumnya? Kok bahas apa tadi sebelumnya? Kok lupa tadi? Ngomong apa? Iya, bahas apa namanya? Takwa ya, bahas takwa, merendahkan orang lain. Jadi jangan sampai kita merendahkan orang lain. Jadi takwa itu, khutbah Jumat tadi itu. Kita berbicara tentang diterimanya amal perbuatan itu dengan apa? Dengan takwa. Allah berfirman, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal perbuatan dari hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, jadi amilatun nasibah tasla naron hamiyah, orang yang beramal capek, amilatun nasibah, yang beramal nasibah capek, letih luar biasa. Hasilnya apa? Tasla naron hamiyah, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Itu kan kayak kena prank gitu loh. Tahu prank ya? Kena PHP, harapan palsu. Ya kasihan luar biasa. Mending orang lain yang masih bisa happy di dunia, masih bisa senang dunia. Tapi kalau sudah masalah di dunia sengsara, di akhirat sengsara, wah rugi 2 kali. Oleh karena itu, di sini yang setelah amal ibadah kita kerjakan ikhlas sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka di sini innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah menerima amal hamba yang bertakwa. Perlu dibedakan antara amal ibadah yang sah dan amal ibadah yang berpahala. Karena bisa jadi amal ibadah itu sah, tapi pahalanya tinggal separuh, sepertiga, seperempat. Misalnya sholat. Contoh dalam sholat ini ada orang yang pahalanya maksimal karena dia benar-benar persiapan sebelum sholat, kemudian ketika sholat dia paham apa yang dia baca, dan setelah itu dia benar-benar menikmati, meresapi dan fokus kepada Allah Ta'ala. Itu yang kemungkinan semaksimal yang dia bisa ya seperti itu. Ada orang yang tinggal separuh, rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk ya, khusyuk gini ya, rakaat ketiga lihat orang pakai baju koko tipis, kemudian di balik baju kokonya itu ada gambar partai, lanjutkan misalnya, lanjutkan tulisannya ya. Atau sholat khusyuk gini, lihat atas sedikit gitu ya, terbaca tulisan gajah duduk. Makanya jangan kalau pakai sarung, mereknya jangan taruh di belakang, nanti dibaca orang belakangnya gitu ya. Taruh atas ya, jadi di belakang sarung jangan dikasih mereknya gitu ya, jadi mengganggu konsentrasi orang gitu ya. Itu
apalagi pakai kaos yang tulisan belakang itu kayak tulisan belakang truk gitu ya. Itu kan macam-macam itu. Jadi takwa itu para jamaah sekalian tempatnya di dalam hati. Wasiat yang senantiasa terulang-ulang di setiap Jumatnya. At-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini. Dan orang yang paling mulia itu bukan orang yang paling banyak hartanya. Ya meskipun zaman kapitalis yang dilihat hartanya. Dan juga bukan orang yang dianggap punya nasab misalnya. Nasab siapa gitu ya misalnya. Atau misalnya anaknya pejabat lah misalnya, atau anaknya siapa gitu. Tapi yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dan yang tahu kita takwa atau tidaknya itu Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa jadi kita di depan orang lain ya sok alim ya. Kita di depan orang lain itu bisa jadi maca soleh. Kata para ulama, al-ibratu fil khafa. Wa in kana fa fil alam kulluna ulama atau kulluna ulama. Yang dianggap itu adalah ketika kita sedang sendirian. Ketika kita sedang sendirian, gak ada yang lihat sama sekali, gak ada yang mengawasi, CCTV-nya gak ada. Itulah apa yang sedang kita kerjakan, menandakan kita takwa atau tidak. Adapun di depan manusia, di depan banyak orang, semua kita itu orang menampilkan ketakwaan. Dan ada jenis orang yang ketiga yang orang-orang tertentu maksudnya. Dia ini di depan banyak orang pun ngobrol maksiatnya, maksiat malam hari, siangnya diceritakan kepada seluruh manusia. Maka yang seperti ini lebih parah lagi. Jadi inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya adalah termasuk takwa dalam hati. Jadi takwa itu tempatnya dalam hati. Ustaz, baju takwa gimana Ustaz? Libasut takwa katanya, baju takwa. Baju takwa itu maksudnya itu apa ini? Maksudnya apa dulu ini? Karena libasut takwa, baju takwa ini kita berhias diri dengan ketakwaan. Adapun baju koko itu dari Cina. Dari mana? Dari Cina ya. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, bawange dhuwur, bawange ndek, ireng putih, wong Indonesia, Eropa, Afrika, terserah ya. Gak dilihat sama Allah taala. Orang Arab atau orang non Arab ya tidak pengaruh. Karena Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Tidak melihat kepada jasad-jasad kalian. Wala ila suwarikum, dan tidak pula melihat rupa tampilan casing kalian. Jadi meskipun skincare luaran misalnya, pakai bedak, make up, blush on, apalagi itu, gincu dan lain-lain. Tapi kalau tidak ada takwa dalam hatinya, ya nggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi melihat kepada hati-hati kalian dan amal kalian, hati dan juga amal. Makanya
hati ini harus selalu kita jaga. Hati ini dalam riwayat hadis yang lain disebutkan bahwasannya ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, ini hadis ini sudah pernah kita bahas di awal-awal kitab ini. Ketahuilah bahwasannya dalam satu jasad, satu badan ada segumpal daging. Kuncinya di sini. Kalau segumpal daging ini bagus, maka akan bagus pula seluruh jasadnya, seluruh badannya bagus. Kalau jelek, maka jelek semuanya. Ini adalah hati. Hati ini adalah penggerak kita semuanya. Kita mau jadi orang jelek, mau jadi orang bagus, maka hatilah kuncinya. Kuncinya adalah hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati kita semuanya. Maka jangan sampai kita terkena penyakit hati. Penyakit hati ini bisa jadi lebih berbahaya daripada penyakit badan. Penyakit hati itu seringkali orangnya sakit hatinya, bukan sakit hati gara-gara tersakiti misalnya. Sakit hati gara-gara dijahati, bukan itu maksudnya. Tapi sakit hati di sini adalah ada penyakit hati. Penyakit hati inilah dosa pertama yang ditujukan atau maksiat pertama yang Allah dimaksiati dengannya. Maksiat pertama yang terjadi di alam semesta ini, yaitu penyakit hatinya siapa? Iblis. Penyakit hatinya siapa? Syaitan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh semua makhluk untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dan memang zaman dulu, sebelum zaman Rasulullah, sujud kepada selain Allah itu masih dibolehkan, tapi untuk penghormatan, sujud penghormatan. Tapi setelah zaman Rasulullah nggak boleh. Nah, dalam hatinya, ya saya nggak tahu rupanya atau modelnya iblis seperti apa, saya nggak tahu ya. Tapi dia itu ada satu penyakit di situ, yaitu iri hati, dengki. Dia mengatakan ana khairun minhu, saya lebih bagus daripada Adam katanya. Dia mengatakan khalaqtahu min tin, engkau menciptakan dia dari tanah. Wa khalaqtani minan nar, engkau menciptakanku dari api. Dia merasa material penciptaannya, bahannya lebih bagus karena dari api. Sementara mbah kita Nabi Adam itu dari tanah. Dan perlu kita ketahui, Nabi Adam itu salah satu manusia yang paling ganteng. Paling ganteng. Karena diciptakan di surga. Laki-laki yang diciptakan di surga sama Ibu Hawa yang diciptakan di surga gak mungkin jelek, pasti ganteng. Makanya kalau ada yang bilang manusia purba itu wallahu alam ya, saya gak terlalu percaya kalau saya pribadi ya. Serah jenengan percaya itu hak jenengan, tapi kalau saya pribadi manusia yang terganteng itu Nabi Adam, diciptakan di surga, itu mbah kita ya. Baik. Jadi para jamaah sekalian, maksiat yang pertama terjadi di alam semesta itu karena hati yang sakit. Akhirnya iblis punya penyakit hasad, dengki, merendahkan Nabi Adam. Akhirnya apa? Balasannya dia diusir dari surga. Keluar dari surga. Terlaknat sampai hari kiamat. Apakah penyakit hatinya berhenti? Enggak, masih terus lanjut. Gak terima lihat Nabi Adam di surga. Oh, minta lagi, ya Allah, saya goda dia. Saya goda agar apa? Dia dan anak turunnya agar mau mengikuti saya, mau menjadi follower saya. Jadi follower paling banyak itu followernya iblis. Ada yang pernah memfollow di sini? Kalau kita tergoda sama godaan setan, kita sedang memfollow gitu ya. Kalau kita sedang tidak tergoda, unfollow gitu ya. Nah, akhirnya apa? Singkat cerita, termakanlah itu buah. Buah apa namanya? Buah apa? Bukan buah khuldi. Yang menamakan buah khuldi itu ya iblis itu sendiri. Khuldi artinya keabadian. Kamu kalau makan buah ini, kamu abadi selamanya. Makanya kamu nggak boleh makan buah ini. Ada yang tanya, lah kalau kita nanti masuk surga misalnya, ya semoga masuk surga ya. Kalau kita nantinya sudah masuk surga, boleh nggak makan buah khuldi nanti? Boleh apa enggak?
Saya jawab, yang penting masuk dulu, boleh nggak ya terserah gitu ya. Saya pernah ditanya, pintu surga itu terbuat dari apa? Saya bilang yang penting masuk dulu, nanti dicek. Masuk belum tentu sudah bingung bahannya apa gitu ya. Nah, singkat cerita, iblis ini karena hasad, dengki, iri, penyakit hatinya sakit, menggoda manusia dan banyak yang mengikutinya. Baik, di atas bumi ini maksiat yang terjadi di kalangan umat manusia yang dikerjakan oleh abnai Adam, dua anak Adam yang konon katanya dalam riwayat Israiliyat disebut dengan Qabil dan Habil, katanya itu namanya dari Israiliyat. Sebabnya apa? Iri dan dengki juga, pengorbanannya. Kita katakan Qabil Habil kita saja. Pengorbanannya Habil diterima, pengorbanan Qabil tidak diterima. Qala la'aqtulannak, saya bunuh kamu katanya. Kenapa? Iri, hati, dengki, hasad dan lain sebagainya. Akhirnya dibunuh betulan dan terbunuh. Sebabnya apa? Hasad, iri dan dengki. Dan yang paling parah ya, Abraha waktu itu, dia ya, bikin gereja yang sangat besar, ya nggak paling parah sih, di antara yang parah gitu ya. Mau nyaingi rumah Allah Subhanahu wa taala di Ka'bah. Jadi itu irinya sama keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan Ka'bah ini di Makkah itu adalah tempat yang manusia itu condong hatinya ke sana. Ibadah haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Meskipun di zaman setelah Nabi Ibrahim, setelahnya akan muncul orang-orang yang mencampurkan ibadahnya dengan Allah dan dengan yang lain. Nyembah Allah iya, nyembah berhala juga iya, tapi tetap haji. Jadi Ka'bah itu sudah viral waktu itu, sangat-sangat viral Ka'bah itu. Nah, Abraha iri hati, iri dengki. Ini kok ramai sekali sih. Saya akan bikin yang bagus lah, lebih bagus. Bikin gereja yang paling besar, yang sangat besar di Yaman, namanya Quraisy kalau nggak salah. Ngundang orang agar mau pindah hajinya ke sana aja. Ayo kalian jangan ke sana, di sini aja hajinya gitu ya. Gak payu, gak dapat follower sama sekali, bahkan like pun gak dapat ya. Akhirnya yang lebih parah, datang salah satu orang Arab di sana, buang kotoran di gerejanya dan diosar-osarkan ke temboknya gitu. Marah dan terjadilah penyerangan Ka'bah. Jadi para jamaah sekalian, hati ini erat kaitannya dengan takwa, hati dan ketakwaan. Takwa tempatnya di hati. Dan bagaimana agar takwa ini mau menancap, meresap di hati kita, kita bersihkan hati kita. Ada nggak kita dengki sama teman kita, sama tetangga kita? Biasanya di kampung-kampung itu, kalau ada tetangganya beli mesin cuci, mesin cucinya belum diputar, tetangganya yang muter duluan, pusing dia itu. Tetangganya beli motor baru, NMAX misalnya, dipanasi motornya, yang panas kepalanya. Kok aku paling nabrak di lumkas, malah paling utang. Lihat tetangganya pakai, ibu-ibu misalnya, lihat tetangganya pakai gelang baru gitu ya. Delok niku lho. Utang gurung dibayar, gelangnya anyar terus. Utangnya paling yo gelangnya gelang palsu itu. TV baru misalnya, beli TV baru, dirasani ya ternyata isinya pakaian bekas. Jadi ya gitulah namanya juga orang iri. Jadi kita lihat ya, ujian itu akan muncul ketika kita melihat saudara kita mendapatkan kenikmatan. Jenengan misalnya ada agak sengit sama orang misalnya, ada nggak senang sama orang, misalnya ada nggak senangnya, ada merasa saingan atau apalah gitu ya. Kemudian kok dia mendapatkan kenikmatan itu ada rasa kok dia yang dapat kok bukan saya, merasa nggak seneng. Nah, itu tanda-tanda hati kita sudah mulai
teracuni. Perlunya kita memperbaiki hati kita. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram darahnya. Maksudnya tidak boleh membunuh, melukainya, menumpahkan darahnya, jangan sampai. Dan juga hartanya, jangan sampai diambil hartanya. Saya itu seringnya miris sebenarnya. Negara kita yang katanya religius, ya. Kalau ada truk berisi makanan beras misalnya, ngguling di jalan, datang warga, apa yang dikerjakan oleh warga? Menolong, bawa karung. Pernah ada di Sumatera, saya lupa daerahnya mana. Ada truk bawa lele, ngguling ke sawah-sawah. Kemudian warga berbondong-bondong datang. Ya mungkin sopir truk alhamdulillah dibantu gitu ya. Ternyata memang dibantu membersihkan sampai habis gitu. Lagi juga di Jawa Tengah atau Jawa Barat saya lupa. Truk guling isinya jagung. Udah sopir ini pasti mengganti kan ya. Sopir kan tanggung jawab pasti ya, ganti. Kemudian gajinya juga pasti ya ngefek gitu ya. Udah gitu jagungnya belum lagi nanti servis truknya tadi yang guling pasti ada yang patah gitu ya. Belum lagi jagungnya dijarah sama warganya. Gitu. Bayangkan kalau terjadi pada kita. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai itu tidak boleh ya. Zaman saya kecil dulu usum namanya mencabut tebu. Zaman saya dulu itu. Anak-anak itu, remaja-remaja itu ada truk tebu lewat dari belakang itu tarik gini ya. Dan itu dinormalisasi kebanyakan. Dianggap biasa. Bayangkan satu truk tebu. Kemudian ada 100 belokan, kiri kanan gini, 100 belokan. Setiap 100 belokan itu 5 orang jabut aja. Kalikan 500 orang, ya habis satu truk itu. Nah, itu tidak boleh ya para jemaah sekalian, karena itu mengambil harta saudara kita. Wa 'irduhu, dan juga kehormatannya. Kalau zaman sekarang namanya pencemaran nama baik, kena UU ITE katanya. Nah gitu. Termasuk juga para pemimpin kita, baik pemimpin yang paling tinggi atau pemimpin yang ada dalam rumah kita. Misalnya kalau dalam rumah tangga ya pemimpinnya ya kepala rumah tangga. Kalau dalam satu perusahaan ya bosnya, sekolah ya kepala sekolahnya. Jangan sampai kita mencemarkan nama baik saudara kita. Bahkan kalau ada seseorang menuduh perempuan yang baik-baik telah berzina padahal dia tidak berzina, maka hukumannya adalah qadzaf, cambukan 40 kali. Dan dalam Islam ini kita sangat-sangat menjaga kehormatan. Seringkali kita itu tanpa sengaja membuat orang lain suudzon sama kita. Rasulullah SAW pernah suatu malam berjalan dengan istrinya yang bernama Sofiyah. Ada sahabat yang lihat kemudian berpaling. Rasulullah buru-buru mengejar dan mengatakan, ini loh istriku Sofiyah gitu. Ya tahu Rasulullah, kami tahu kalau itu istri jenengan. Maksudnya apa? Khawatirnya para sahabat nanti berpikir, loh siapa ini? Siapa ini khawatir ini? Nah, saran dari saya pribadi ya, para jamaah sekalian, usahakan kita menjauhi suudzonnya orang semampu kita. Misalnya kalau ada perempuan pulang sendirian malam-malam misalnya, itu biasanya orang suudzon, wah gak beres ya nanti. Nah itu sebisa mungkin ditepis yang seperti itu ya, jemputlah sama kerabatnya seperti itu. Nah kalau kita sudah berusaha untuk menghindari suudzon seperti ini dan orang itu masih saja ada yang suka menggosip, ya sudah. Jadi ya sudah gitu ya. Karena itu di luar kemampuan kita. Kita nggak mampu untuk menutup mulut orang lain, tapi kita mampu untuk menutup telinga kita. Jadi teman sekalian, itu yang berkaitan dengan pergaulan kita sama muslim. Sekali lagi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sudah mengatur bagaimana kita saling bermuamalah dengan saudara kita,
dan juga bagaimana kita bermuamalah dengan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.